Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah perkataan firman Tuhan sungguh boleh meneguhkan kami, menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah damai Kristus memenuhi kami. Dan tolong kami Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang 8, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian kita akan lanjut di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Lanjut di ayat 25. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakan juga. Ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang di dalam kitab Daniel kita akan menemukan ada banyak penglihatan-penglihatan yang Tuhan izinkan terjadi dan kadang membuat kita agak sedikit bingung ketika membacanya. Tetapi di dalam penglihatan yang disaksikan oleh Daniel pada masa pemerintahan Belsyazar, dari kerajaan Babel, maka kita akan menemukan bahwa di sana dicatat bahwa Allah sedang menyatakan melalui hambanya yaitu Daniel satu penglihatan di mana kekuasaan Babel pada saat itu akan jatuh ke tangan Media dan Persia, ya. Dan kemudian ketika Media Persia jatuh akan disusul atau akan dikuasai oleh Yunani. Nah, Bapak Ibu, ternyata di dalam bagian ini kalau kita baca secara keseluruhan pasal 8 ini, di sana mau merujuk tentang satu peristiwa yang sangat besar. Tetapi ini adalah satu penglihatan, sesuatu yang belum terjadi pada waktu ketika Daniel mencatat kitab ini. Tetapi ini sudah disingkapkan oleh Allah bahwa ini yang akan terjadi. Ketika bangsa Yunani kemudian lewat masa kejayaannya, yang akan memimpin siapa? Yaitu Romawi. Dan kita tahu Romawi salah satu bangsa yang sangat kuat. Bahkan kita bisa melihat itu di masa ketika Yesus lahir, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita mau lihat, yang kita mau renungkan di dalam bagian ini, satu peristiwa yang sangat besar dicatat di dalam sejarah, di mana ketika Daniel mendapat penglihatan ini, dia begitu gentar dan dia begitu gelisah. Sampai dikatakan di dalam bagi ayat yang terakhir, ayat 27, Daniel sampai jatuh sakit. Kenapa? Karena dia mungkin sedang memikirkan betapa hebat penindasan yang akan dialami oleh orang-orang Yahudi pada masa ketika itu akan terjadi.
Tapi Bapak Ibu tahu sendiri bahwa apa yang dilihat oleh Daniel itu sudah digenapi. Masa itu sudah terjadi, ya, di mana kerajaan Media Persia runtuh, kemudian kerajaan Yunani berkuasa, lalu disusul oleh kejayaan daripada Romawi. Dan kerajaan besar pada masa itu sangat bisa kita akui Romawi menguasai era saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari atau kita renungkan pada bagian ini? Tentu kita melihat ada satu era di mana bangkit satu bangsa yang tidak mempercayai akan Allah. Dan kemudian itu disusul oleh era-era selanjutnya. Bahkan sampai pada masa ini, kita melihat ada begitu banyak bangsa-bangsa yang dengan terang-terangan tidak mempercayai akan Allah. Bangsa yang tidak mengakui akan adanya Allah. Menjadi bangsa yang sangat bebas, bisa melakukan apa saja. Bahkan mereka rela melakukan penindasan, ketidakadilan, tindakan sewenang-wenang kepada manusia hanya demi untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, untuk memperkuat bangsanya. Dan ini terjadi sampai pada masa ini, Bapak Ibu. Kita tidak bisa membendung perkembangan era yang semakin liberal, era yang semakin tidak mempercayai akan Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan ini ada suatu pengharapan yang kita lihat, yaitu di bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, yaitu di ayat yang ke-25 tadi, Bapak Ibu. Ada tidak yang memperhatikan di ayat ini? Ya, di sana dikatakan bahwa ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Yaitu bangsa yang akan bangkit ini, Bapak Ibu. Bangsa yang dikatakan dalam penglihatan Daniel ini, dia akan menjadi bangsa yang super power, yang adik kuasa, yang tidak tertandingi, yang tidak terkalahkan. Ya, tetapi kemudian dikatakan bahwa dia bangkit melawan raja segala raja, dan itu sudah jelas sekali ya di masa, bahkan di masa pada waktu ketika Daniel mencatat ini jelas sekali pada waktu kekuasaan Yunani muncul seorang Antikus Epiphanes. Dia berani menentang Allah, dia berani menghina Allah, ya, menghujat, dan dia dengan sombongnya merasa bahwa dia adalah pemimpin dan dia dia bisa membangun suatu bangsa yang sangat kuat. Tetapi kita tahu di sana dikatakan apa? Tetapi dikatakan bahwa tanpa tangan manusia ia akan dihancurkan. Ya, dengan kata lain mau dikatakan bahwa tanpa pertolongan siapapun, Allah dengan begitu mudahnya untuk menghancurkan bangsa yang sombong ini. Ya, pemimpin yang sombong ini. Kita belajar apa Bapak Ibu dari kebenaran firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa semakin kita memasuki era yang modern, era yang semakin individualis, era di mana begitu banyak orang, bahkan bangsa-bangsa yang berlomba-lomba memajukan, memperkuat bangsanya, tetapi mengabaikan keyakinan mereka, iman mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan tidak sedikit orang-orang pun demikian. Ketika mereka menjadi orang yang sangat pintar, berprestasi, mereka bisa segalanya, mereka mengabaikan Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka bisa mendapatkan semua tanpa siapapun. Kita belajar bahwa di masa-masa yang sulit ini Bapak Ibu, bahkan ketika kita melewati pandemi, acap kali kita melihat generasi saat ini, bahkan mungkin kita mulai mengesampingkan, mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Bahkan ketika kita hal yang sederhana aja, ketika kita beribadah, karena sekarang melalui online
Kita bisa beribadah di rumah. Tanpa kita sadari kita beribadah dengan sikap yang tidak sopan. Ada pernah seorang berkata bahwa iya loh, tanpa saya sadari ketika saya sedang mengikuti ibadah, karena saya hanya menggunakan pakaian rumah, saya duduk dengan mengangkat kaki, dengan ngipas-ngipas kertas, sambil minum teh, minum kopi, makan snack. Tapi sementara ibadah, Bapak Ibu, bukan saya mengatakan bahwa ibadah harus betul-betul kusuk seperti kita lakukan di gereja. Bukan persoalan masalah demikian. Tetapi yang saya mau katakan adalah ketika kita melihat hal-hal yang rohani itu adalah penting dan itu prioritas di dalam hidup kita, maka kita akan memperlakukan, kita akan bersikap dengan cara yang sepantasnya, yang santun, yang hormat, dan yang seharusnya. Kenapa? Karena kita merasa itu adalah hal yang penting buat kita. Kita tidak bisa mengesampingkan. Bahkan kita melihat orang-orang Yahudi sampai saat ini, mereka yang sudah percaya Tuhan pun, mereka yang sudah Kristen, mereka tetap memperlakukan sikap bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka membaca firman Tuhan, kitab suci mereka itu dengan cara yang hormat, tidak main-main, tidak sembarangan. Demikian pun kita. Saya rindu sekali di tengah-tengah gempuran teknologi, peradaban, keyakinan, filosofi yang masuk di era saat ini, tidak mengacaukan dan tidak membuat kita kehilangan keyakinan, tidak membuat kita kehilangan prinsip, tetapi kita teguh berpegang kepada keyakinan kita, yaitu kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan kepada Dia kita menyembah, kita melayani, kita mengandalkan, kita menyerahkan seluruh hidup kita. Maka hidup kita akan baik-baik saja. Ingat seperti firman Tuhan katakan bahwa sebesar apapun, sekuat apapun negara, ketika dia berhadapan dengan Allah yang berkuasa, dia akan dihancurkan. Tidak berbekas. Demikian pun kita. Kita datang kepada Tuhan, kita membangun kehidupan kita, iman kita, bukan dengan kekuatan, bukan kehebatan, bukan karena pencapaian kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kepintaran kita. Tapi kita membangun hidup kita, keyakinan kita, iman kita, tujuan hidup kita. Yaitu apa? Dari keyakinan kita, dari iman kita kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dialah yang menopang hidup kita. Dialah yang memampukan kita. Dialah yang menolong kita dengan anugerahnya. Dialah yang menjaga kita sehingga langkah hidup kita akan tetap benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, jemaat Tuhan. Pergumulan apapun yang kita hadapi, era seperti apapun yang sedang kita hidupi saat ini, tidak akan membuat kita ciut, tetapi kita berani melangkah dengan keyakinan, karena anugerah Tuhan akan menjaga kita sebagai perisai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sadar Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedemikian canggih, modern, bahkan dengan berbagai macam ideologi, filosofi yang masuk, tanpa kami sadari, kami sedikit demi sedikit mulai mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani, spiritual. Ampuni kami Tuhan jikalau kami tidak lagi menjaga hidup kami, bagaimana kami memperlakukan Tuhan, memperlakukan kebenaran firman Tuhan, memperlakukan ibadah dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, sebagai tanda hormat kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami, jikalau tanpa kami sadari kami menyombongkan diri kami. Kami merasa bahwa kami bisa segalanya. Ampuni kami Tuhan. Kami belajar menundukkan diri kami Tuhan, agar supaya hidup kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah anugerah-Mu terus menjaga kami, sehingga kami tidak luput dan kami tidak
jatuh ke dalam jerat yang membawa kami jatuh di dalam dosa. Berkati Tuhan, kasihani kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.